Awan mendung menggantung di atas langit Chiang Mai ketika timnas Indonesia U23 memasuki hari-hari penentuan mereka di SEA Games 2025. Suasana di pemusatan latihan terasa jauh lebih hening daripada biasanya. Para pemain berjalan menuju lapangan dengan wajah serius. Langkah mereka seolah membawa beban jutaan harapan yang menempel pada lambang Garuda di dada. Kekalahan 0-1 dari Filipina pada laga perdana memukul mental dan kepercayaan diri tim. Tidak ada yang menyangka laga pembuka justru menjadi mimpi buruk. Namun, dalam dunia sepak bola, terutama turnamen singkat seperti Asia Games, semuanya bisa berubah hanya dalam hitungan hari, bahkan hitungan menit. Kini, hanya satu yang terpatri dalam pikiran seluruh penggawa Garuda Muda. Menang dan menang besar saat menghadapi Myanmar. Indonesia akan menghadapi Myanmar pada Jumat, 12 Desember, di Stadion Chobun 100th Anniversary, Chiang Mai, pukul 18.00 WIB. Pertandingan ini akan tayang langsung di RCTI serta melalui layanan Vision Plus dan RCTI Plus. Myanmar seperti Indonesia juga menelan kekalahan dari Filipina. Bedanya, mereka kalah 0-2. Situasi ini menjadikan kedua tim sama-sama terluka, sama-sama terpojok, dan sama-sama membutuhkan kemenangan. Tetapi bagi Indonesia, kemenangan saja tidak cukup. Garuda Muda harus menang dengan selisih 3 gol jika ingin membuka peluang lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Tantangan ini terdengar berat, namun bukan tidak mungkin. Semua pihak dalam skuad memahami, inilah saatnya mempertaruhkan segalanya. Setelah pertandingan melawan Filipina, pelatih Indra Syafri menuturkan dengan tegas bahwa timnya akan merombak pendekatan dalam laga berikutnya. Yang jelas mulai besok kita akan mulai program persiapan lawan Myanmar. Kita tentu berharap ada hal yang baik untuk kita agar bisa lolos dari fase grup. Besok kita akan recovery lalu melakukan persiapan. Masih ada waktu menghadapi Myanmar. Aya lalu menegaskan gaya bermain yang akan dibawa Garuda Muda. Kita butuh kemenangan, jadi kita akan mempersiapkan pemain dengan game plan lebih menyerang. Ucapan itu seolah menjadi sinyal bahwa Indonesia siap tampil habis-habisan. Tidak ada lagi bermain aman, tidak ada lagi menunggu. Indonesia akan bermain progresif, agresif, dan ofensif sejak peluit pertama. Beberapa jam sebelum sesi latihan dimulai, kabar mengejutkan datang dari grup lain. Malaysia kalah 0-2 dari Vietnam. Sedangkan Singapura tumbang 0-3 dari Thailand. Hasil ini membuka pintu yang sebelumnya hampir tertutup bagi Indonesia. Dalam klasemen runner-up terbaik, Malaysia berada di puncak dengan 3 poin dan surplus 1 gol, 4-3. Timor Leste berada di bawah mereka dengan 3 poin dan minus 3 gol. Indonesia sementara itu berada paling bawah dengan 0 poin dan selisih gol minus 1, 0-1. Namun perhitungan matematis menunjukkan peluang itu masih ada, walau kecil dan terjal. Jika Indonesia menang minimal 3 gol atas Myanmar, maka Indonesia akan mengoleksi 3 poin dengan selisih plus 2, menggeser Malaysia di klasemen runner-up terbaik. Para pemain menyadari kesempatan ini kecil, tapi sebuah kesempatan tetaplah kesempatan, dan Garuda Muda tak boleh menyia-nyiakannya. Di dalam ruang ganti suasana sangat berbeda. Tidak ada suara musik yang biasanya diputar. Tidak ada canda tawa ringan. Yang terdengar hanya bisikan antar pemain, diskusi taktis kecil, dan instruksi dari pelatih. Beberapa pemain tampak melakukan visualisasi, membayangkan peluang, membayangkan momen mencetak gol, membayangkan skenario ideal yang bisa membawa Indonesia kembali ke jalur semifinal. Para pemain senior memberi motivasi bagi rekan-rekan mereka yang tampak tertekan. Mereka mengingatkan bahwa Garuda Muda sudah sering melalui jalan sulit dan tetap keluar sebagai pemenang. Di Piala AFF U19, di kualifikasi AFC, hingga SEA Games sebelumnya. Mental juara itu masih ada, hanya perlu dinyalakan lagi. Kekalahan dari Filipina bukan hanya kekalahan secara skor, tetapi kekalahan mental. Filipina bermain agresif, cepat, dan percaya diri, sesuatu yang jarang mereka tampilkan dalam kompetisi usia muda. Indonesia tampak terkejut dan terlambat bereaksi. Namun bagi Indra Syafri,
Kekalahan itu justru menjadi bahan bakar. Tim harus lebih disiplin. Tim harus lebih cepat dalam transisi. Tim harus lebih berani mengambil risiko. Dalam latihan, tempo permainan ditingkatkan 2 kali lipat. Para pemain bertahan dilatih melakukan build up cepat, sedangkan lini tengah ditekan untuk mengirim bola vertikal secepat mungkin. Penyerang dilatih memaksimalkan setiap peluang tanpa ragu. Karena melawan Myanmar, peluang emas mungkin hanya muncul beberapa kali. Dan semuanya harus dikonversi. Meski menelan kekalahan 0-2 dari Filipina, Myanmar selalu menjadi lawan yang berbahaya di turnamen Asia Tenggara. Mereka cepat, mereka kuat, mereka tak pernah lelah berlari. Myanmar bukan tim dengan teknik terbaik, tetapi mereka selalu bermain dengan intensitas tinggi. Mereka memiliki sejarah panjang menyulitkan Indonesia. Namun kali ini kondisinya berbeda. Myanmar juga terpojok. Kalah adalah akhir bagi mereka. Menang pun belum tentu cukup. Mereka pasti datang dengan motivasi dan tekad yang sama kuatnya. Itulah kenapa laga ini disebut sebagai pertandingan hidup mati. Stadion megah berkapasitas sekitar 25.000 penonton ini akan menjadi saksi perjalanan Garuda Muda. Suasana pertandingan diprediksi akan ramai oleh pendukung Indonesia yang datang dari berbagai wilayah Thailand. Bendera merah putih akan berkibar, suara dukungan akan menggetarkan stadion. Namun dalam tekanan besar seperti ini, pertandingan bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Kesalahan sekecil apapun bisa menutup mimpi. Di saat yang sama, keberanian bisa mengubah segalanya. Yang membuat timnas Indonesia U23 spesial adalah mentalitas mereka. Setiap pemain tahu bahwa mengenakan seragam merah putih bukan hanya soal bermain sepak bola. Ini tentang kehormatan, tentang harapan bangsa. Kekalahan dari Filipina memang membuat banyak pihak kecewa. Tetapi justru dari titik terendah inilah kebangkitan sering terjadi. Para pemain memahami bahwa mereka sedang diuji. Jika mereka mampu mengalahkan Myanmar dengan skor besar, maka ini akan menjadi salah satu momen terbaik dalam sejarah Asia Games Indonesia. Dan jika tidak, mereka tahu seluruh perjuangan ini bukan untuk disesali, melainkan dijadikan pelajaran. SEA Games selalu menjadi ajang penuh emosi. Rivalitas antar negara Asia Tenggara begitu kental. Setiap pertandingan bukan hanya soal poin, tapi juga gengsi. Menghadapi Myanmar, Indonesia tidak hanya mengejar tiket semifinal. Mereka juga ingin membuktikan bahwa kekalahan dari Filipina hanyalah batu sandungan, bukan gambaran kekuatan mereka sebenarnya. Di ruang ganti, pelatih, ofisial, dan pemain mengingatkan satu sama lain bahwa perjuangan ini memiliki arti yang besar. Mereka harus bangkit bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia yang selalu setia mendukung. Pertandingan melawan Myanmar akan menentukan segalanya. Jalan menuju semifinal memang terjal, tetapi Garuda Muda telah melewati situasi sulit sebelumnya dan tetap berdiri. Kali ini pun mereka akan berjuang sampai detik terakhir. Indonesia mungkin berada di ujung tanduk, tetapi selama semangat itu menyala, selama para pemain berjuang dengan hati, peluang itu tidak akan pernah padam. Semua harapan menggantung di pundak para pemain muda berbakat ini. Dan pada Jumat malam, seluruh Indonesia akan menyaksikan perjuangan Garuda Muda dalam misi mustahil yang ingin mereka ubah menjadi kenyataan. Menang 3 gol bukan sekadar target. Itu adalah tekad, keyakinan, dan janji untuk bangkit. Garuda tak pernah berhenti terbang, bahkan saat angin paling kencang mencoba menjatuhkannya.